Kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden PSI di tahun 2024. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sudah resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah sebagai capres yang akan diusungnya pada 2024 nanti. Menurut Grace Natali, yang saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, bahwa dipilihnya Ganjar Pranowo berdasarkan hasil dari Forum Rembuk Rakyat, yang mana forum tersebut diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Grace mengatakan, diselenggarakannya Forum Rembuk Rakyat itu bertujuan untuk menjaring calon presiden yang akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Di mana dalam forum tersebut dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah PSI. Sementara itu hal yang berbeda diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Dalam sebuah kesempatan, ketika diklarifikasi oleh wartawan tentang deklarasi PSI yang mengusung dirinya sebagai Capres 2024, Ganjar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai dukungan PSI secara resmi itu. Masa aku dipasang ke karo PSI ki sapa? PSSI kali makanya. Awas. Ganjar pula mengungkapkan bahwa dirinya belum berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia dalam rangka agenda deklarasinya untuk Capres 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar hanya berterima kasih kepada PSI dan tidak mau berkomentar lebih banyak lagi soal dukungan PSI tersebut. Hal ini menjadi tanda tanya, sekaligus mengundang spekulasi dari berbagai pihak, terutama dari para pengamat politik. Menurut Ray Rangkuti, seorang pengamat politik dari Lingkar Madani, bahwa adanya keputusan deklarasi Capres oleh PSI atau Partai Solidaritas Indonesia itu adalah keputusan yang paling sembrono. Dari hasil pengamatannya, proses deklarasi tersebut tidak direncanakan secara matang. Keputusan PSI itu hanya berdasarkan komunikasi secara daring oleh para anak muda di partai tersebut, yang merespon pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Padahal untuk membuat sebuah keputusan penting dalam partai, harus direncanakan secara matang mengenai efek positif dan negatifnya, bukan membuat sebuah keputusan hanya berdasarkan emosional. Sementara itu, di pihak PDI Perjuangan ditanggapi oleh Bambang Wuryanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP. Menurutnya, kalau ingin meminang anak orang lain, ya harus bicara dulu dong sama orang tuanya. Gak bisa main selonong nyerobot begitu saja, kan harus ada etikanya, demikian sindir Bambang Wuryanto. Terlepas dari itu semua, kemungkinan Partai Solidaritas Indonesia dalam mendeklarasikan Ganjar Pranowo adalah mengharapkan koatail efek dari nama Ganjar yang saat ini masuk 3 besar dalam berbagai polling yang dirilis oleh setiap lembaga survei. Perlu diketahui, koatail efek adalah pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Jadi tidak bisa dipungkiri juga, rupanya PSI sedang memanfaatkan nama Ganjar Pranowo untuk mendongkrak pemilih dari pendukung Ganjar yang bukan dari kader atau simpatisan PDIP. Lalu, apakah Ganjar yang memiliki elektabilitas cukup tinggi ini berani maju sebagai capres dari partai lain? Hal ini sangat menarik untuk dicermati. Mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengultimatum kepada semua kadernya untuk tidak melangkahi keputusan partai dalam membuat keputusan yang sangat penting, terutama soal capres. Sampai saat ini, PDIP sendiri sudah memberikan sinyal yang cukup jelas dan kuat untuk mengusung Puan Maharani sebagai capres dari PDIP. Tetapi, di sisi lain Puan Maharani tidak memiliki elektabilitas yang tinggi seperti Ganjar Pranowo. Bahkan, elektabilitas Puan masih cukup rendah dari nama-nama tokoh lain yang dirilis oleh berbagai lembaga survei. Maka, hal ini semakin menarik untuk dicermati. Apakah Ganjar yang berbekal elektabilitas yang tinggi akan nekat menerima pinangan partai lain dengan resiko keluar dari partai, atau patuh pada ketua umum dan masih tetap dalam gerbong PDIP, sambil berharap ada perubahan keputusan partai, yang pada akhirnya, sang ketua umum dan putri mahkotanya legowo, untuk memberikan tiket capres kepada dirinya. Hal sebaliknya juga menarik untuk dikaji. Apakah Puan Maharani, sang putri mahkota yang merupakan anak kandung dari ketua umum akan tetap maju sebagai capres,
dengan berbekal tiket elektoral partainya yang bisa dengan leluasa mengusung capres dari partainya, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain sekalipun, meskipun sangat minim dengan amunisi elektabilitas yang dimilikinya. Kondisi inilah yang menjadikan kedua calon ini sama-sama memiliki skor 1-1, atau sama-sama mempunyai kelebihan, namun sama-sama juga memiliki kekurangan. Apakah dalam pemilu 2024 ini akan mengulang lagi kejadian seperti di pemilu 2014, di mana pada saat itu, Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri, harus rela mundur dari pencalonan dikarenakan kalah populer oleh Jokowi, yang pada saat itu nama Jokowi mendapat pencitraan yang luar biasa, yang akhirnya Megawati harus rela menyerahkan tiket yang dimilikinya, untuk diberikan kepada Jokowi yang namanya lebih populer, meskipun Jokowi sendiri tidak termasuk dalam jajaran pengurus dari partai yang dipimpinnya itu. Oleh karena itu, jika saat ini Ganjar Pranowo memutuskan untuk mempertahankan dirinya tetap dalam barisan PDIP, dan tidak menyeberang ke partai lain, maka kemungkinan terulangnya rekomendasi pencapresan dari PDIP seperti di 2014 itu bisa terjadi lagi, di mana, akhirnya keputusan partai merekomendasikan calon presidennya kepada orang yang bukan sebagai penguasa di partai tersebut. Syaratnya, jika Ganjar tetap memiliki elektabilitas yang tinggi, sedangkan Puan sendiri tidak bisa mendongkrak elektabilitasnya. Namun, jika internal PDIP sendiri tetap solid, dan kerja keras untuk mengawal keputusan partainya dalam mencalonkan Puan, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dari luar, dan tetap konsisten tidak merubah keputusannya dalam mengusung Puan Maharani di Pilpres 2024, maka kejadian di 2014 itu tidak akan terjadi lagi di Pilpres 2024 kali ini, dengan kata lain PDIP berdaulat secara kebijakannya. Dan di sisi lain, Ganjarlah yang harus legowo untuk melewatkan kesempatannya dalam kontestasi di Pilpres 2024, sehingga tidak bisa mengikuti jejak Jokowi dalam proses terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI yang ke-7.